Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi ya. Ibu akan membahas mengenai pelajaran tematik ya di bagian subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, masuk pada pembelajaran 3 yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Baiklah, coba tahukah kamu jenis-jenis permainan tradisional? Iya, ada empat gambar permainan tradisional di sini ya. Yang pertama itu ada engrang, yang kedua ada tarik tambang, kemudian ada yang ketiga itu ada bakia, dan yang keempat ada permainan congklak. Jadi sebelum muncul permainan Mobile Legends dan sebagainya itu dulu ya di Indonesia terutamanya sudah banyak sekali permainan tradisional ya, dan hampir sudah banyak orang nggak memainkannya lagi ya. Tapi kalau untuk di daerah pedesaan permainan tradisional ini masih terus dilestarikan. Kita lihat yuk, yang pertama itu ada engrang ya. Engrang ini dia permainan yang menggunakan bambu ya. Bambu nanti dia akan berjalan dengan bambu tersebut. Kemudian ada permainan tarik tambang ya. Tarik tambang ini biasanya dimainkan oleh beberapa anak ya, sama rata nanti saling tarik ya. Kemudian ada, kalau mungkin pernah ada ikutan 17 Agustus kemarin ya, ada lomba bakia. Ya, bakia ya. Dia berjalan menggunakan papan di sana ya, kaki pakai papan ya. Papan tersebut berisi untuk 4 atau 3 orang gitu ya. Nah, berjalan harus seiringan ya. Kemudian ada permainan congklak ya. Nah, kalau waktu kecil Ibu Rika kalau mainnya dulunya tungkupan ya, tungkupan sama urean. Nah, itu adalah permainan tradisional juga ya. Nah, permainan tradisional ya, selain bisa membuat badan kita jadi sehat ya. Kenapa dia sehat? Karena kita bergerak, badan kita yang bergerak, kita menghasilkan keringat ya. Tetapi juga bisa melibatkan banyak orang ya. Karena melibatkan banyak orang kita bisa belajar bersosialisasi. Misalnya kita lebih menghargai teman, terus mengontrol emosi kita ketika bermain. Misalnya kita kalah nih, ketika kita kalah kita nggak boleh marah ya, namanya juga permainan ya. Baiklah, di sini ada bacaan mengenai permainan tradisional. Ada 2 paragraf ya di sini ya nak ya. Silakan anak-anak baca sendiri ya. Setelah dibaca, kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Gagasan pokok itu adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf ya. Kemudian gagasan pokok juga disebut juga dengan ide pokok. Dan gagasan pokok biasanya terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Tapi kita kebanyakan yang berada di awal paragraf ya nak ya. Kemudian gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung ini adalah gagasan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Misalnya nih, kita membuat sebuah cerita ya. Kita buat dulu kalimat awalnya apa ya. Kalimat awal, sudah mendapatkan kalimat awalnya, kemudian nanti ada kalimat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya itu bisa disebut dengan gagasan pendukung ya. Nah, cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu dengan cara membaca setiap paragraf dengan teliti ya. Jadi harus diperhatikan titik, komanya, biar kita bisa mengerti apa maksud dari atau isi dari bacaan tersebut. Oke, dari bacaan permainan tradisional kita mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, kita lihat untuk yang pertama ya. Nah, paragraf pertama itu didapatkan permainan tradisional sebenarnya memberikan manfaat yang besar untuk anak-anak. Itu adalah gagasan pokoknya. Kemudian kita dapatkan juga gagasan pendukung, yaitu permainan tradisional mengajarkan
pentingnya sebuah proses dan menyisipkan nilai-nilai kebaikan. Selain itu, tidak hanya lebih aktif secara fisik yang akan membuat badan anak lebih sehat ya. Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya. Apakah kamu pernah mendengar tentang Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Mungkin kelas 3 udah pernah belajar ya Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia ya. Ya, berasal dari kitab Sutosoma ya. Artinya apa sih? Masih ingat ya, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Kenapa? Karena Indonesia itu terdiri dari beragam budaya seperti suku, agama, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, dan makanan khas. Oke, kayak di Indonesia ya, di Indonesia itu terdiri dari ratusan suku bangsa. Ya, jadi satu provinsi bisa sampai puluhan sukunya. Nah, agama masih ingat gak? Ya, agama di Indonesia ada berapa? Iya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Yang pertama ada Islam, kemudian ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, yang terakhir ada Konghucu ya. Kemudian ada adat istiadat ya, adat istiadat yang pernah ibu jelasin dulu, seperti misalnya kayak di Bali itu ada upacara pembakaran mayat. Kemudian kayak misalnya di daerah kayak misalnya di daerah Papua, di daerah Papua itu dia punya kebiasaan atau adatnya dia potong jari ya, bukan potong kuku tapi potong jari. Jadi kalau misalnya dia mengalami kedukaan atau misalnya keluarganya ada yang meninggal, sebagai bentuk duka citanya dia memotong satu jari mereka. Kemudian misalnya ada adat yang misalnya anak ketika meninggal sebelum umur 1 tahun dikuburnya di pohon. Kemudian ada rumah adat ya, rumah adat kayak di Padang tuh namanya rumah adat Gadang. Kalau rumah adat daerah Yogyakarta namanya rumah adat Joglo ya. Nah, kemudian ada pakaian. Pakaian ada setiap orang tuh berbeda-beda ya. Pakaian adat dari Sumatera Selatan atau Palembang disebut dengan Ayasan Gede. Nah, kemudian ada makanan khas. Makanan khas juga beda-beda ya nak ya. Kayak di Palembang kan ada makanan khasnya pempek. Kalau misalnya di daerah Padang ada makanan. Iya, kalau di Padang itu makanannya adalah rendang ya. Kalau di daerah Betawi ada makanan apa? Ada ketoprak ya. Iya, ya, dan berbagai macam jenis yang lainnya ya. Suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia itu berjumlah 300 suku kurang lebih. 300 suku ini dari 34 provinsi yang ada di Indonesia ya nak ya. Kita harus tahu kalau kelas 4 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, berikut beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia ini ibu ambil beberapa contoh. Kayak di Sumatera itu ada suku Aceh, ada Batak, ada Minangkabau ya. Kemudian ada di Pulau Jawa itu ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, suku Jawa. Kemudian ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara itu ada suku Bali dan suku Sasak. Kemudian ada Sulawesi. Sulawesi ada suku Minahasa, ada suku Makassar. Ya, kemudian ada di daerah Maluku itu suku Ambon. Kemudian ada Papua ya. Papua ini paling banyak sekali sukunya ya. Nah, ibu sebutin 2 aja, itu ada suku Asmat dan suku Dani. Nah, pertanyaan ibu berikan, sudah tahu belum suku yang ada di Sumatera Selatan apa saja? Ya, jadi di Sumatera Selatan itu ibu sebutin beberapa sukunya. Ada suku Komring ya, ada suku Gumai,
Ada suku Semendo, ada suku Lintang, ada suku Kayu Agung, ada dari suku Musi. Nah, anak-anak berasal dari suku mana nih Sumatera Selatan? Iya. Oke, keragaman budaya Indonesia kita lihat di sini pakaian adat ya. Coba lihat ya, ada pakaian adat dari beberapa provinsi seperti Aceh, Jateng. Jateng itu Jawa Tengah ya nak ya. Kemudian Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan di daerah Papua. Coba kalian lihat. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinsi itu dia bentuk pakaiannya berbeda ya. Oke, kalau dari Palembang apa nama pakaian adatnya? Iya, kalau dari Palembang nama pakaian adatnya adalah Aisan Gede. Nah, yang dibawanya adalah jenis dari rumah adat daerah Sumbar itu Sumatera Barat, kemudian sebelahnya ada Jawa Tengah, kemudian ada Bali daerah dan Papua ya. 4 provinsi ini memiliki bentuk rumah adat yang berbeda. Baiklah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Nah, Bella dan teman-temannya ya. Kita lihat mereka menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Coba lihat Udin. Udin kira-kira pakai pakaian adat daerah mana ya? Iya betul, dari daerah Betawi. Kalau Upik, lihat. Wah, itu hiasan di kepalanya. Kita tahu sendiri ya dari mana? Iya, dari daerah Padang ya. Nah, kalau Bella adalah memakai pakaian daerah Jawa ya. Kemudian ada Edo. Nah, Edo kira-kira berasal dari mana nih? Dari Papua ya. Kemudian di sini ada Putu. Wah, dari namanya aja udah unik ya. Kita udah tahu kalau namanya Putu pasti berasal dari daerah Bali. Kemudian yang terakhir itu namanya Lucy nak. Ya, Lucy itu berasal dari suku Flores ya. Oke, perbedaan budaya setiap suku bukan menjadi alasan membuat kita saling menghina ya. Jadi di Indonesia itu kan banyak sekali keragaman ya, tapi tidak membuat kita itu misalnya kita saling menghina, mengejek, berantem, itu nggak boleh ya. Justru kekayaan budaya seharusnya membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia ya. Sebenarnya keberagaman kita, perbedaan kita itu yang membuat Indonesia jadi kaya, membuat Indonesia menjadi indah. Seperti kayak pelangi ya nak ya. Pelangi itu kalau cuman warnanya biru aja atau warna merah aja enggak cantik. Tapi karena ada warna merah, kuning, hijau dan lainnya, itu membuat pelangi tersebut terlihat sangat unik. Nah ya, seperti itulah dengan perbedaan yang ada di Indonesia ya nak ya. Kemudian bagaimana caranya Bu menghargai perbedaan budaya? Oke, menghargai keberagaman budaya bisa kita lakukan dengan cara berikut. Yang pertama, bangga dengan kebudayaan daerah. Kita orang Indonesia yang mempunyai kebudayaan beraneka ragam. Ya, banggalah kita. Kenapa? Di luar negeri sana, di negara-negara lain itu nggak ada yang bisa menyamai kita yang mempunyai suku, bangsa, adat yang beraneka ragam ya. Jadi kita harus bangga. Kemudian melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada ya, melestarikan. Jadi kita itu kalau misal kita mungkin bisa senang sama dengan budaya luar negeri ya nak ya, tapi bukan berarti kita mengikuti budaya luar negeri terus budaya kita tinggalkan, nggak boleh. Kita harus melestarikannya. Kalau perlu kita memberitahu ke negara-negara lain dengan budaya kita. Kemudian tidak merasa budaya kita paling baik. Misalnya nih orang Palembang ya punya budaya yang bagus, misalnya bajunya bagus nih gitu kan, Aisan Gedenya. Nah kita nggak boleh ngomong aku paling bagus nih, kamu jelek, nggak boleh seperti itu ya nak ya. Walaupun kita bangga tapi kita tidak boleh mengejek ya. Kemudian tidak boleh mengejek kebudayaan dari daerah lain ya. Walaupun misalnya kita paling bagus nih, tapi kita tidak boleh mengejeknya ya, itu perbuatan tercela ya nak ya. Jadi kita misalnya kalau punya orang mungkin kita merasa paling bagus tapi kita nggak boleh menjelekkan orang lain. Kemudian tidak menonjolkan kebudayaan daerah sendiri. Kalau bisa nih, misalnya punya teman nih kayak si Bella tadi,
Bella belajar kebudayaan orang Padang ya. Nah, si Upik tadi, orang Padang tadi, dia juga belajar mengenai kebudayaan orang Betawi dari si Udin tadi ya. Jadi kita saling belajar ya. Oke, demikianlah dulu video dari Bu Rika. Semoga bermanfaat untuk Ananda semuanya. Selamat belajar. Jangan bosan untuk belajar. Tetap semangat ya nak, walaupun di rumah. Jangan lupa berdoa ya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.